Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Zaki Nasution di channel YouTube ini. Jadi teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini aku ingin nge-share kepada teman-teman semuanya beberapa kebiasaan orang Arab yang sangat berbeda dengan budaya kita, bahkan bisa bikin kamu kaget. Sebelum kita melanjutkan video ini, yuk bantu channel ini dengan menekan tombol like, komen, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Yuk, lanjut! Budaya di setiap negara memiliki perbedaan dan budaya yang sangat berbeda, apalagi seperti negara Saudi Arabia. Contohnya, seperti Indonesia dan Malaysia, walaupun sama-sama negara serumpun dan sama-sama berasal dari Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia masih terlihat jelas perbedaannya. Begitu juga negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia. Ada beberapa kebiasaan orang Arab yang kalau kita lihat sekilas sangat berbeda dengan kita. Apa saja itu? Yang pertama, kalau minum teh itu panas, kalau minum air putih itu dingin. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita terbiasa dengan minum teh itu secara dingin, dan kalau minum air putih itu secara hangat. Apalagi bagi kita masyarakat Kota Medan yang terbiasa dengan yang namanya mandi atau manis dingin. Kalau kamu lakukan ini di Saudi Arabia, kamu akan dicap dengan orang aneh loh. Sebab kalau di Saudi Arabia, mereka minum teh itu secara panas, dan mereka minum air putih itu secara dingin. Apalagi jika kamu di Saudi Arabia, kamu akan mudah mendapatkan yang namanya air dingin. Kamu bisa mendapatkannya di jalanan, di masjid maupun itu bus, dan mereka membagikan ini secara gratis loh. Yang kedua, kalau pagi itu tidur, kalau malam itu beraktivitas. Bagi kita masyarakat Indonesia pada umumnya, kita sering beraktivitas di pagi hari dan malam harinya kita beristirahat. Ini sangat berbeda dengan Saudi Arabia. Kalau di Saudi Arabia, mereka melakukan aktivitas di malam hari dan mereka beristirahat di pagi hari. Bahkan pada bulan Ramadan, setelah buka puasa, malah mereka lebih banyak melakukan aktivitas. Banyak seperti pertokoan, restoran, dan pusat perbelanjaan atau mall itu banyak buka setelah buka puasa. Ini disebabkan dikarenakan Saudi Arabia memiliki iklim yang sangat panas. Di pagi hari itu bisa 35 derajat Celcius, dan di siang hari itu bisa mencatatkan 45 derajat Celcius. Bahkan di musim terpanasnya itu bisa mencapai 50 derajat Celcius. Yang ketiga, memanggil laki-laki dengan sebutan Habibi. Jika kita di Indonesia, kita sesama laki-laki memanggil sayang, itu rasanya geli ya. Tapi di Saudi Arabia ini berbeda loh. Di Saudi Arabia, jika sesama laki-laki memanggil Habibi itu normal loh. Kata-kata Habibi ini sering digunakan untuk mengakrabkan sesama teman. Contohnya seperti kaifa haluka ya Habibi, tafaddal ya Habibi, syukran ya Habibi. Jadi kalau di Saudi Arabia, kamu melihat sesama laki-laki memanggil Habibi, jangan negatif thinking dulu ya. Itu mereka berarti berteman, dan mereka melakukan hal itu untuk mengakrabkan sesama teman. Yang keempat, orang Arab itu mudah akrab dengan orang lain. Jika kamu berada di Saudi Arabia, kamu banyak akan menemukan orang Arab itu banyak akrab dengan orang lain. Jika kamu hanya bertemu dengan mereka dengan waktu 5 menit, kamu bisa langsung akrab dengan mereka. Dan jika kamu beruntung, kamu bisa langsung diajak makan oleh mereka. Begitulah sikap orang Arab. Walaupun kelihatannya mereka itu sangar, tetapi dalam hatinya mereka itu baik loh. Yang kelima, toko dan warung tutup pada saat azan. Ketika kamu berkunjung ke Saudi Arabia maupun itu umroh atau haji, kamu akan menemukan ketika sedang azan mereka akan menutup toko, warung, bahkan mall sekalipun. Ini sudah menjadi tradisi dan budaya di Saudi Arabia. Ketika sedang azan, mereka akan menutup semua aktivitas dan mereka akan segera ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Keenam, orang Arab itu hobi minum soda. Perlu kamu ketahui, orang Arab itu sangat hobi minum soda. Ketika mereka makan ayam goreng ataupun makan nasi biryani, mereka akan selalu ditemani dengan yang namanya soda. Ini disebabkan dikarenakan di Saudi Arabia, harga soda itu tidak jauh berbeda dengan air putih. Maka dari itu, mereka sering meminum soda untuk menemani aktivitas ketika mereka makan. Ketujuh, satu ekor ayam hanya untuk 2 sampai 3 orang. Di Indonesia, satu ekor ayam itu bisa untuk banyak orang. Bahkan 1 kilo ayam di Indonesia itu bisa mendapat 8 sampai 9 potong. Berbeda dengan Saudi Arabia, satu ekor ayam bakar atau ayam panggang di Saudi Arabia itu hanya untuk 2 sampai 3 orang. Di sini orang Indonesia sering terkejut. Mereka hanya memesan satu ayam, tetapi bisa untuk banyak orang. Inilah yang terjadi sebenarnya di Saudi Arabia. Sangat berbeda dengan Indonesia, bukan? 8, di Arab ada bir. Mungkin kalian bertanya, kok di Saudi Arabia ada bir sih? Jadi, bir di Saudi Arabia itu bir dengan non-alkohol. Atau orang Arab sering menyebutnya dengan nama birah.
Bira ini sebuah minuman untuk menghangatkan badan ketika di musim dingin. Jadi di Arab itu ada musim dingin loh, perlu kamu ketahui. Minuman birah ini bisa ditemukan di mana saja, bisa di supermarket ataupun di minimarket terkecil sekalipun. Kesembilan, orang Arab suka makan di lantai. Perlu kamu ketahui, orang Arab itu suka makan di lantai loh. Jadi orang Arab itu suka makan beramai-ramai dengan meletakkan nampan di lantai dan meletakkan makanan di atasnya. Ini merupakan tradisi di Saudi Arabia. Bahkan jika kamu tengok di restoran Arab yang ada di Indonesia, itu formatnya seperti itu. Dan itu real loh. Jadi di Saudi Arabia seperti itu. Mereka banyak makan bersama-sama untuk mengakrabkan sesama mereka. Ke-10, mobil-mobil mewah nggak ada harganya di Saudi Arabia ataupun di negara Timur Tengah lainnya. Kalau di Indonesia, mobil-mobil sport seperti Porsche, Ferrari, ataupun Lamborghini, ini pasti akan dirawat dengan sebaik-baiknya. Beda loh di Arab. Kalau di Arab, mobil ini dibiarkan lecet dan baret gitu saja. Ataupun mobil-mobil mewah yang seperti Pajero, Fortuner, Innova, ataupun Alphard, ini udah mobil mewah di Indonesia. Tetapi kalau di Arab, ini mobil kerja. Ataupun ini mobil sering dijadikan taksi di Saudi Arabia ataupun di negara Timur Tengah lainnya. Ini aja yang aku bagikan kali ini. Semoga teman-teman suka dan semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya. Jika dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan letak di kolom chat. Aku akan menjawab satu persatu. Oh ya, sebelum kita tutup, ayo bantu channel ini dengan menekan tombol like, komen, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten seru dan menarik lainnya. Zaki Nasution pamit dulu dan ingat, dunia terlalu sempit untuk nggak kita jelajahi. See you next time. Bye-bye.